Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fitria Ulfa, ana talibah min Syu'bah Ta'lim al-Lughat al-Arabiyyah fil Jami'ah Tengku Dirundeng, Malabo. Al-yawm sa'akunu mutarjamah fawriyah li-injazi al-imtihan an-nihai lil-maddah at-tarjamah al-fawriyah. Perkenalkan, nama saya Fitria Ulfa. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di STAIN Tengku Dirundeng, Malabo. Pada hari ini saya akan menjadi seorang penerjemah untuk memenuhi tugas akhir kuliah pada mata kuliah Terjemah Fawriyah. Hari ini kita akan menerjemahkan video berikut cuplikan videonya. كيف تتحدث العربية الفصيحة بطلاقة في 5 خطى؟ أنا عاصم السيد من عنادل، حياكم الله وبياكم. Baik, pembicaraan kita pada hari ini adalah bagaimana berbicara bahasa Arab Fusha dan lancar hanya dalam 5 langkah. Bersama kita Asim As-Sayyid dari channel Anadil. Semoga Allah memberkahi kita semua. 1. تحدث بالعربية واستمع لها يوميا. يعرف لنا العالم اللغوي ابن جن اللغة فيقول إنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، والأصوات عند بني آدم تتعلم بالاستماع والتحدث. مارس اللغة بشكل يومي استماعا وتحدثا. يمكنك أن تستمتع بإصدارات عنادل العربية عبر الضغط على البطاقة التي تظهر أعلى يمين الفيديو. استمع إلى العربية في تلاوة القرآن الكريم، في الأغنية والمسلسل والمسرحية الفصيحة، وتحدث بالعربية الفصيحة يوميا مع من يتقنها من معارفك في أي شأن من شؤون الحياة، فالعربية لغة حياة. Pertama, berbicaralah bahasa Arab dan mendengarkannya setiap hari. Menurut pakar ahli ilmu bahasa Ibnu Jinni, mendefinisikan bahwa bahasa adalah suara-suara yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud dan tujuan mereka. Suara-suara pada manusia dipelajari melalui mendengar dan berbicara. Praktikkanlah bahasa setiap hari, baik mendengarkan maupun berbicara, baik mendengarkan Al-Quran dan membacanya, kemudian dari lagu-lagu, serial-serial film, teater yang berbahasa Arab Fusha pastinya. Berbicaralah dengan bahasa Arab Fusha setiap hari bersama orang-orang yang menguasainya. Praktikkanlah dan pelajari setiap hari dimanapun dan kapanpun di berbagai urusan yang ada di kehidupan sehari-hari. 2. اعرف القاعدة ومارسها. إن من يتحدث أي لغة فصيحة لا يفكر بالتأكيد في قواعد النطق والنحو، ولكن يتحدث بفطرته وسليقته، وتخرج الكلمات من فيه مضبوطة وصحيحة، كالأعرابي الذي سئل عن إتقانه العربية رغم جهله بالنحو فقال: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سليقي أقول فأعرب. ولكن لابد أن تعرف القاعدة لتطبقها، وفيما يفيد حفظ القاعدة النحوية إن لم تطبقها في حديثك، وما تصنع معرفتك بمخارج وصفات الحروف إن لم تلتزم بها في كلامك. لا تكن مثل حزلقوم إذ قال له غسان مطر: اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعرف الصحيح واتبعه بلسانك. Kedua, ketahuilah kaidahnya dan praktikkanlah. Orang yang berbicara dengan bahasa Arab yang fasih tentu tidak berfikir lagi tentang kaidah pengucapan dan tata bahasa, tetapi ia berbicara secara alami dan naluriah, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya dengan tepat dan benar. Seperti seorang Arab Badui yang ditanya tentang kefasihan dalam berbahasa Arab meskipun ia tidak mengetahui ilmu nahwu. Ia berkata, "Aku bukanlah seorang ahli nahwu yang lidahnya selalu berputar-putar, tetapi aku berbicara secara alami sehingga ucapanku menjadi benar." Akan tetapi, Anda harus tetap mengetahui bahwa kaidah itu penting dalam penerapannya.
Apa manfaat menghafalkan kaidah nahwu jika tidak diterapkan? Maka kita harus menerapkannya. Hal-hal yang sudah kita pelajari, baik itu dalam kaidah ilmu nahwu, makharijul huruf, sehingga hal-hal yang lainnya. 3. ابحث في المعجم. هل الصحيح أن نقول يغفل المعلق الصوتي عن إتقان العربية الفصيحة أم نقول يغفل المعلق الصوتي عن إتقان العربية الفصيحة؟ الصحيح أن نقول يغفل بضم الفاء لا بفتحها، ومرجعنا في ذلك المعجم. استخدم الباحث العربي وهو محرك بحث يحوي 5 معاجم عربية قديمة. إذا بحثنا عن الفعل يغفل وجدنا غفل عنه يغفل غفولا. أو ارجع إلى النسخة الإلكترونية من المعجم الوسيط على هاتفك الذكي، ويمكنك تحميلها عبر الرابط الموجود في وصف الفيديو. فاجمع بين المعجم القديم والحديث. فالقهوة مثلا في معجم مقاييس اللغة هي الخمر، لأنها تقهي صاحبها عن الطعام أي تسد شهيته. وفي المعجم الوسيط في مادة قهوة إلى جانب هذا المعنى القديم، فالقهوة شراب مغلى البن والمكان الذي تشرب فيه القهوة ونحوها. Cara ketiga, carilah di dalam kamus. Manakah yang benar yang kita katakan? Apakah yaghfulu ataupun yaghfilu ataupun yaghfulu ataupun yaghfalu? Itu perlu. Pengucapan yang benar adalah yaghfulu dengan fa yang berharakat dhammah, bukan berharakat fathah. Hal ini rujukannya dari mana kita lihat? Dari kamus. Itulah pentingnya kita buka kamus. Gunakan Al-Basit Al-Arabi, kamus Al-Basit Al-Arabi, yaitu yang menggunakan 5 penguatan kamus Arab klasik. Ataupun kita sekarang dapat menggunakan yang versi elektroniknya, yaitu kamus Al-Wasit di HP kita atau di Android kita. 4. اطلع على آداب العربية من نثر وشعر وقصة ومسرحية لتزيد معرفتك بأساليب العربية وتعمق فهمك للمعاني. فإن الإمام الشافعي يقول: من تعلم العربية رق طبعه. وكيف لا؟ وفي شعرنا بيت شعر كقول جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. Selanjutnya yang keempat, bacalah karya sastra Arab, baik prosa, puisi, cerita maupun drama. Karena hal itu dapat menambahkan gaya bahasa Arab kita dan memperdalam pemahaman terhadap makna. Bagaimana Imam Syafi'i berkata, barang siapa mempelajari bahasa Arab maka akan lembut perangainya. 5. اصبر ولا تستعجل. العربية ليست غريبة عنك، إنها لغتك الأم، فلا تهجرها ومارسها يوميا، يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر، لتغرسها في قلبك وعقلك ويصير تحدثك بها فطرة وسليقة. ولا تنسى، لا نقصد بقولنا لغة عربية فصيحة أنها لغة قديمة معقدة، ولكننا نقصد لغة واضحة صافية. Selanjutnya, yang kelima, bersabarlah, jangan tergesa-gesa. Bahasa Arab itu bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Bahasa Arab adalah bahasa ibu kita. Bagaimana bahasa ibu? Karena kita membaca Al-Quran setiap hari. Jangan meninggalkan dan tetap praktikkan setiap harinya. Yang perlu kita adalah mumarasah. Praktikkan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sehingga bahasa itu tertanam di dalam benak dan fikiran kita, dan itu menjadi tabiat atau kebiasaan alamiah yang kita lakukan setiap hari. Jangan lupa, di sini yang kita maksud adalah bahasa Arab Fushah, di mana ketika kita mempelajarinya itu kita perlu sebuah rujukan yang jelas atau yang tepat, bukan bahasa Arab yang kuno seperti bahasa Romawi, seperti bahasa Arab Ammiyah, bukan. Bagaimana Thalah Hussein menggambarkannya dengan
perkataan yang telah kita dengarkan tadi, bahasa itu adalah bahasa yang kokoh, yang mana bahasa Arab Fusha maksudnya di sini. Yang lafaz-lafaznya memenuhi mulut, tidak terasa asing di telinga, tidak memberatkan selera, dan tidak ditolak oleh tabiat. Kata-katanya dipoles dengan indah dan tidak diambil dari percakapan manusia sehari-hari dalam urusannya, tetapi lebih tinggi dan lebih mulia dari percakapan tersebut, di mana di sini maksudnya perkataan atau ucapan itu berasal dari Al-Quranul Karim. Baik, jadi inti dari video yang telah kita tonton tadi adalah bagaimana kita mempelajari bahasa Arab Fusha dengan baik dan benar dalam 5 langkah, yaitu yang pertama, berbicaralah setiap hari, mumarasahkan baik itu dengan mendengar ataupun berucap. Harus kita biasakan sehingga itu menjadi sifat alamiah, sehingga itu menjadi tabiat di diri kita. Yang kedua, ketahuilah kaidahnya dan praktekkan. Karena mungkin selama ini kita hanya belajar kaidah tapi kita tidak mempraktekkan kaidah tersebut, maka itu sia-sia. Bagaimana disebutkan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samalin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buah. Lalu yang ketiga adalah rujukannya di kamus. Lihat rujukan di kamus. Jangan seolah-olah ketika kita merasa kita sudah benar, kita pakai itu setiap hari tanpa kita tahu rujukan dari kamusnya di mana. Lalu selanjutnya yang keempat adalah bacaan. Perbanyak rujukan bacaan kita, baik karya sastra Arab, karya prosa, puisi, cerita maupun drama. Perbanyak membaca, karena ketika kita melatih bacaan kita, kita melatih seluruh marasah al-lughawiyah kita. Ketika kita membaca, kita sedang melatih insting untuk kita berbicara, untuk kita berkalam, untuk kita kitabah, itu dari membaca. Yang terakhir adalah bersabarlah dan jangan tergesa-gesa. Apapun itu, kita membutuhkan waktu yang panjang, tidak boleh tergesa-gesa dan tetap perlahan demi perlahan. Bagaimana? Sangat menarik bukan video yang kita telah tonton tadi? Pesan-pesan yang disampaikan sangat dalam. Maka jangan lupa teman-teman semua kita praktekkan, karena itu sangat berguna bagi kita. Apalagi kita seorang mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Arab. Baik, terima kasih. Saya Fitria Ulfa pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan segenap perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.